Nah, inilah yang dinamakan transistor bias atau transistor bias servo. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Jimuswa Channel. Oke teman-teman, kali ini aku mau membahas kali ini aku mau bikin video tentang transistor bias servo ya. Jadi kali ini bukan video tutorial, tapi kali ini tentang video atau penjelasan tentang prinsip kerja dari transistor bias servo. Nah, jadi di sini nanti akan saya jelaskan gimana sih cara kerja transistor bias servo dan apa sih fungsinya. Nah, untuk itu simak aja videonya sampai selesai ya bro ya. Sampai selesai videonya dan simak dan ikutin video ini terus ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, jadi di sini ada driver OCL 150 watt. Nah, ini penampakannya driver OCL 150 watt. Nah, jadi di sini driver OCL 150 watt ini sudah saya modif dan sudah saya kasih transistor dan trim pot buat settingan bias. Nah, inilah yang dinamakan transistor bias atau transistor bias servo. Nah, sedangkan ini transistor DC offset. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bisa memasang transistor bias servo maupun transistor buat settingan DC offset, kalian bisa lihat atau kalian bisa cek di bagian playlist video aku ya. Di situ sudah saya buatkan tutorialnya dan sudah saya upload, tinggal kalian tonton dan tinggal kalian simak videonya ya bro ya. Nah, jadi disinilah transistor biasnya bro. Jadi transistor bias servo ini saya pakai 3 komponen, yaitu ada transistor, satu buah transistor NPN saya pakai di 313, yang kedua ada trim pot 5K, ini 5K, yang ketiga kondensator Miller. Nah, jadi di sini nanti akan saya jelaskan apa sih fungsi dari bias servo ini. Nah, jadi bias servo ini fungsinya sebagai sensor bias ya. Jadi transistor bias servo ini fungsinya sebagai pengatur bias ya. Nah, di sini ada 3 komponen. Nah, jadi trim pot ini fungsinya sebagai pengatur bias atau sebagai adjust atau sebagai ajus untuk biasnya. Jadi trim pot ini fungsinya untuk mengatur bias, tegangan bias. Misalnya di tegangan bias basis ini kita mau setting berapa volt gitu ya. Misalnya kita mau setting di 0,20 volt maupun sampai 0,30 volt atau bahkan 0,40 volt di kaki basis transistor final ini ya bro ya. Nah, jadi transistor ini sebagai pengatur atau sebagai adjust tegangan biasnya supaya tegangan biasnya ini imbang. Jadi supaya tegangan bias di transistor final antara positif dan negatif ini imbang. Nah, sedangkan fungsi dari kondensator Miller ini nilainya 220 nano. Fungsi dari kondensator Miller ini sebagai coupling atau couple di kaki basis positif transistor driver ini dan kaki basis negatif transistor driver ini ya. Nah, jadi kondensator Miller ini sebagai coupling. Ketika dihantam bus itu tegangan bias akan terombang-ambing atau naik turunnya. Nah, terus fungsi dari ini supaya tegangan biasnya stabil dan imbang, atau maksudnya nggak terlalu dropnya tuh nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi tetap stabil. Misal di kaki basis ini 0,90 maupun sampai 1 volt ya. Kalau di kaki basis transistor final itu terbaca 0,40 atau 0,50 itu maksimal ya, biar aman. Nah, terus fungsi dari transistor bias ini adalah sebagai sensor biasnya bro. Nah, disinilah fungsi dari transistor bias ini. Jadi ini fungsinya sebagai sensor biasnya. Jadi transistor bias servo ini sebenarnya pemasangannya itu di pendingin transistor final ya bro ya. Jadi di sini saya pasang di sini aja supaya ya biar simpel aja sih. Tapi sebenarnya pemasangannya itu di transistor pendingin transistor final. Fungsinya sebagai pendeteksi atau sensor panas. Nah, jadi kalau kalian mau pasang di
transistor, jadi kalau misalnya kalau transistor bias servo ini kalian mau pasang di pendingin transistor final, itu kalian wajib menggunakan yang namanya isolator ya. Di sini kan kolektor ini ya. Jadi kaki bodi ini terhubung ke kolektor, dan kolektor ini ketika kalian pasang di pendingin itu tidak boleh terhubung dengan pendinginnya. Jadi kalian bisa pakai isolator bekas jenggolan itu ya bro ya. Nah jadi transistor bias servo ini fungsinya sebagai sensor panas atau sensor bias di pendingin transistor final. Jadi pemasangan itu biasanya di tengah-tengah situ, di tengah-tengah transistor positif dan negatif transistor finalnya ya bro ya, di tengah-tengah sini. Jadi ketika ini transistor ini terkena panas, misalnya heatsink pendingin transistor final ini sudah panas atau panasnya berlebih, transistor ini berfungsi sebagai sensor bias. Dia akan menurunkan tegangan bias di kaki basis transistor final secara otomatis jika heatsink ini panas berlebih. Nah, ini akan saya buktikan ya. Saya panasi pakai solder. Misalnya di sini jika belum panas, jika transistor ini belum kena panas, di kaki basis ini 0,40 volt gitu ya tegangan biasnya. Ketika dia panas, dia akan turun dari 0,40 sampai 0,33 maupun 0,2 tergantung suhu panasnya pendingin ini ya bro ya. Coba saya buktikan ya bro ya. Saya hidupkan dulu powernya. Oh ya, ini udah saya colokkan dari tadi ya. Nah, saya ambil multitester, terus saya putar di skala 20 volt DC. 20 volt DC. Ini ya, 20 volt DC. Probe warna hitam ke ground atau CT. Probe warna merah saya colokkan di salah satu kaki basis transistor final. Ini saya colokkan di sini aja ya bro ya. Nah di situ 0,44, di sini berapa sih? 0,39. Ini karena baru hidup ya. Biasanya kalau udah agak lama nanti imbang sendiri. Oke, ini 0,44. Nah ini kan posisinya normal ya. Coba saya panasin pakai solder. Nanti dia akan otomatis turun tegangan biasanya bro ya. Jadi pemasangannya ini sebenarnya di heatsink ini sebagai sensor bias. Nah itu testernya kali ini. Saya panasin ya. Oke. Nah dia turun terus turun. Nah inilah fungsi dari transistor bias. Nah turun ya, karena ini transistor udah mulai panas. Dia turun. Nah jadi turunnya itu menyesuaikan berapa suhu panasnya. Oke cukup. Nah jadi inilah fungsi dari panas. Jadi inilah fungsi dari transistor bias servo ya, sebagai sensor bias ya. Jadi ketika dia ditempelkan pendingin dan pendingin transistor ini sudah panas atau overheat, dia menurunkan tegangan bias di kaki transistor final amplifier. Supaya apa? Supaya transistor final amplifier ini awet dan tidak mudah rusak ya bro ya. Nah jadi ini nanti kalau udah dingin, misalnya udah dingin gitu, transistornya udah dingin, dia akan kembali normal lagi di 0,40 volt, di tegangan biasnya normal kembali ya bro ya. Nah jadi perlu apa? Jadi pemasangan ini perlu di pendingin ini, di pendingin transistor final, dan dikasih isolator. Kalian bisa pakai isolator jenggolan itu ya bro ya. Maka dari itulah kenapa rata-rata pendingin transistor final itu wajib kita pakai fan atau wajib kita kasih kipas ya, biar semuanya bekerja secara maksimal. Nah jadi dia kembali lagi kan, dia karena dia udah dingin. Coba saya panasin lagi ya. Oke, saya panasin lagi. Nah dia turun kembali bro. Nah turun lagi. Nah inilah fungsi dari transistor bias servo. Kalau udah dingin dia itu kembali normal lagi. Nah jadi itulah sedikit penjelasan saya cara kerja dari transistor bias servo ya. Nah jadi transistor ini berfungsi sebagai sensor bias. Ketika dia panas,
ketika dia kena panas dari pendingin heatsink atau pendingin transistor final ini, maka otomatis tegangan bias di kaki transistor final itu akan turun. Ketika dia udah dingin, maka dia kembali lagi. Dan trimpot 5K ini berfungsi sebagai pengatur tegangan bias untuk menyeimbangkan antara tegangan bias di kaki basis transistor final ini supaya imbang. Jadi trimpot ini sebagai pengatur bias ya, sebagai penyeimbang lah, atau sebagai penurun atau penaik tegangan biasnya. Kita bisa mengendaki tegangan bias di trimpot ini, misal di 0,20, 0,30 atau maksimal 0,40. Sedangkan kondensator 220 nano ini berfungsi sebagai kopel atau kopling di kaki basis transistor final, di kaki basis transistor driver yang positif maupun kaki basis driver yang negatif ya, supaya tegangan biasnya itu lebih stabil dan lebih konsisten. Ketika dihempaskan tegangan bias itu terombang-ambing ya, jadi perlu di chamber pakai 220 nano ini supaya tegangan biasnya stabil dan konsisten ya, Bro. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan dari saya fungsi dari bias servo ini ya. Semoga kalian paham dan bisa paham ya. Ini video ini jadi khusus buat pemula ya. Mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti apa sih sebenarnya fungsi dari transistor bias servo ini. Jadi fungsinya ini sangat baik sekali dan sangat bagus sekali ya menurut saya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bisa pasang ini, kalian bisa cek di bagian playlist video aku ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, penjelasan tentang fungsi dan cara kerja transistor bias servo ya, Bro ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin baru melihat video saya. Jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis banget ya, Bro, nggak bayar. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih, karena kalau kalian tekan tombol like dan subscribe itu saya akan semakin bersemangat buat konten atau video tentang elektronik, tentang amplifier. Oke, cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.